mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu mereka berkata, sungguh orang ini ragu. Dan ada di situ berdiri, melihat dari jauh, banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Yusuf, dan ibu anak-anak Zebedeus. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk memberikannya kepadanya. Dan Yusuf pun pergi mengambil mayat itu, mengapanginya dengan kain lenang yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke depan pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria lainnya tinggal di situ, duduk di depan pintu kubur itu. Keesokan harinya, sesudah hari persiapan, datanglah imam yang kepala dan ahli-ahli Taurat bersama-sama menghadap Pilatus. Dan berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari maka aku akan balik. Karena itu, perintahkanlah prajurit untuk menjaga kubur itu sampai 3 hari. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang malam-malam dan mencuri dia, lalu mengatakan kepada seluruh rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati. Maka penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada penyesatan yang pertama. Lalu jawab Pilatus, Inilah penjaga-penjaga begini. Pergilah dan jaga kubur itu baik-baik. Maka pergilah mereka dengan bantuan penjaga itu. Mereka memanterai kubur itu dan menjaganya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria lainnya menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakan. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi, dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu di Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. dan segera mereka pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sungguh
Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergilah dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi di Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota untuk memberitahukan segala yang terjadi kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding, mereka mengambil keputusan dan memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan mencari kebenaran dan kamu tidak boleh kesulitan apa-apa. mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah Yesus tunjukkan kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Kata Yesus kepada mereka, "Kepada aku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman."